Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah, hari ini kita akan membahas tentang mata. Apa fungsi mata? Ya, fungsi mata buat melihat. Tentunya digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, seperti membaca Al-Quran, ya, membaca kitab-kitab ulama yang insya Allah bermanfaat. Nah, ketika kita melihat, itu tidak tiba-tiba melihat ya, tidak tiba-tiba bisa melihat. Ada proses di situ ya, ada prosesnya. Yang jelas, ketika kita melihat, setidaknya ada 3 hal yang kita butuhkan ya. Apa aja? Pertama, tentunya ada benda yang dilihat ya. Kalau nggak ada sesuatu yang dilihat, apa yang mau kita lihat, ya kan? Kemudian kita membutuhkan cahaya. Membutuhkan cahaya. Nah, cahaya ini sumbernya itu matahari, lilin, senter, ataupun hewan seperti kunang-kunang. Atau apapun itu yang bisa menghasilkan cahaya, itu yang disebut dengan sumber cahaya. Nah, ngomong-ngomong soal cahaya, cahaya ini memiliki sifat. Sifat-sifat cahaya, 1, dia merambat lurus. Maksudnya gimana? Maksudnya, ketika kita lihat, dia berbentuk lurus. Apalagi di ruang gelap ya. Kalian bisa lihat cahayanya berbentuk lurus, garis lurus seperti itu. Nah, ini dia. Kalau kalian punya senter yang cukup terang dan kalian arahkan ke langit yang gelap, itu kelihatan cahayanya lurus. Ini juga bisa kalian buktikan dengan membuat 3 buah benda yang ada lubangnya. Di situ ada benda A, B, C. Ini lubangnya sejajar ya. Lubangnya membentuk garis lurus. Kemudian di ujungnya dinyalakan lilin. Kalian bisa ngintip cahaya lilinnya dari sisi lainnya. Kenapa? Karena tadi cahaya itu merambat lurus. Nggak belok-belok. Kalau cahaya belok-belok, ini agak susah ya. Kita mau nyenter sesuatu di depan, nggak kelihatan. Atau kita nyalakan lampu motor atau mobil, tapi cahayanya nggak lurus ke depan, tapi belok ke kiri. Jadi nggak bisa melihat. Ya, itu salah satu sifat cahaya merambat lurus. Tadi penggunaannya pada lampu, pada senter, ya. Kemudian sifat cahaya yang berikutnya, dia bisa menembus benda bening. Kalian bisa lihat di rumah kalian. Ketika pagi hari, cahaya bisa masuk melalui kaca jendela yang bening. Kalau kaca jendelanya dia ditutupi gorden atau dicat hitam, tentu nggak bisa masuk cahayanya. Ya. Atau kalian bisa senter air, gelas yang berisi air. Kalau airnya bening, ya itu bisa ditembus. Tapi kalau airnya kopi atau yang lebih pekat lagi diisi pasir atau batu, ini sulit ditembus atau bahkan tidak bisa menembus. Ya, kalian bisa praktekkan sendiri, ambil mangkok atau gelas yang bening, senter deh. Itu cahaya bisa menembusnya. Berikutnya, cahaya itu dapat dipantulkan. Dipantulkan, maksudnya gini, nanti kan cahaya meluncur nih, nabrak suatu benda. Kalau kita lihat, sebenarnya ketika cahaya datang, itu dianggap sinar datang. Nanti dia menabrak suatu benda. Di sini dianggap bidang datar yang rata ya. Itu akan dipantulkan lagi. Kalau tadi permukaan bidangnya atau permukaan bendanya mulus, licin, pemantulannya teratur. Jadi sudutnya sama tuh. Sudut yang dibentuk sinar datang dengan sinar pantul itu sama besarnya sudutnya. Kalian bisa lihat di situ ada garis putus-putus, itu namanya garis normal. Garis normal itu ya garis yang kita hayalkan aja. Garis yang kita hayalkan, nggak kelihatan sebenarnya ya. Cuman itu menjadi patokan. Kalau bendanya mulus, itu sudut yang datang sinarnya sama dengan sudut pantulnya yang dibentuknya ya. Kalian bisa lihat di sini, bayangkan kalau pada benda yang permukaannya rata itu pemantulannya teratur. Kalau pemantulan teratur, kalau permukaan yang nggak rata itu pemantulannya baur. Contoh permukaan yang nggak rata misalnya kaca, ya kacanya pecah atau batunya bukan batu yang mulus, tapi batu yang berlubang-lubang gitu ya.
Terus efeknya apa? Ya kalau permukaan bendanya rata, pemantulan cahayanya rata, itu kelihatan warnanya bagus, mulus, ya. Jadi kalau dia dicat warna merah ya kelihatan merahnya bagus. Dicat warna putih, putihnya bagus. Tapi kalau misalnya eh, permukaan yang nggak rata, ya di sini bisa menimbulkan distorsi cahaya ya. Jadi ya kelihatannya kayak nggak sempurna gitu ya, kayak baur lah gitu ya. Warnanya nggak sempurna. Nah, termasuk contoh cahaya dapat dipantulkan ketika kita bercermin. Kalian bayangin, kalau cermin ini permukaannya tidak rata, tidak mulus ya, bergelombang-gelombang. Muka kalian juga tidak rata. Nah, itu tadi maksudnya. Tapi karena permukaan cerminnya rata, licin, mulus, ketika kalian bercermin muka kalian juga mulus, ya. Ini termasuk contoh cahaya dapat dipantulkan. Berikutnya, cahaya itu dapat dibiaskan. Maksudnya dibiaskan tuh apa sih? Dibiaskan itu bahasa gampangnya itu cahayanya dibelokkan. Jadi kalau cahaya belok, ya berarti bayangannya juga belok. Ya. Maksudnya gimana? Kita lihat ya. Ini tadi kan kita udah bahas nih, ada garis normal ya. Ini untuk pengetahuan aja. Garis normal ini kalau bendanya sama, ya contoh gini, kita ngelihat benda yang sama-sama di darat, ya kita lihat pohon, ya kelihatan ya pohon itu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat ikan di air atau akuarium, kita lihat ikannya di dalam, itu nggak sama. Kadang-kadang ikannya terlihat lebih besar, terlihat lebih dekat, terlihat lebih jauh, ya. Atau ketika kalian berenang menyelam di dalam kolam renang, terus lihat keluar, orangnya kelihatan lebih besar atau kelihatan orangnya bergelombang, itu akibat tadi pembiasan cahaya. Atau ketika kalian di pinggir kolam renang, kelihatan wah kolamnya dangkal nih, cetek nih, gitu nyemplung, biur, habis. Ternyata dalam. Nah, itu juga akibat pembelokan cahaya. Jadi, karena cahayanya berbelok, lokasi sebenarnya dari benda itu nggak benar. Ya, jadi hanya dua kemungkinan, mendekati garis normal atau menjauhi garis normal. Kelihatan jauh atau kelihatan dekat, ya. Khususnya tadi kalau kita melihat di dua medium atau media yang berbeda, dari air ke udara, ya, atau ketika kita di luar darat kita ngelihat ke dalam air. Di sini contohnya nih. Kita lihat ikan, kita pikir ikannya ada di posisi yang garisnya lurus, padahal enggak, ya. Ikannya bukan yang di atas tapi yang di bawah. Nah, begitu juga ketika ada yang berburu ikan. Kalau mau berburu ikan ya jangan lihat yang garis lurus seperti yang kita lihat. Enggak, sebenarnya posisi ikan yang benar itu ada di lokasi yang berbeda. Nah, ketika kita mau menombak ikan nih, kelihatan dari mata kita itu ikannya di posisi A. Padahal sebenarnya dia ada di posisi B. Ya, bukan di posisi A. Jadi kalau kalian tombak ke posisi A itu cuma bayangannya doang. Nah nih, ini salah nih, ya. Jadi kalau kalian mau nombak ikan, kelihatannya udah gampang nih, tinggal tombak. Nggak kena, meleset. Kenapa? Yang kalian lihat itu bayangan yang palsu, ya. Karena cahayanya udah dibelokin. Karena udah melewati dua medium yang berbeda dari air ke udara. Kan mata kita berada di darat ya, di udara gitu. Nah, atau dari mata kita mau ngeliat ke air itu berbeda. Harusnya bukan di situ posisinya ya. Contoh lain, pensil atau benda yang kita celupin ke air bening ini terlihat patah. Ini juga karena ada pembelokan ya. Nah, di sini misal kalian ada di posisi orang pertama. Di posisi orang pertama, kalian melihat yang lagi nyelam di bawah itu ada di posisi kedua, padahal enggak. Harusnya dia di posisi pertama. Atau kalian lagi di kolam renang nih. Kalian misalnya di posisi satu. Dari posisi satu, kalian lihat orang yang di luar itu ada di posisi kedua. Padahal bukan. Yang posisi kedua itu cuma bayangan doang. Yang aslinya ada di posisi pertama. Ya, nanti kalian bisa praktekkan kalau kalian berenang. Tadi udah ada bendanya, ada cahaya, tentunya harus ada alat untuk melihatnya. Alat-alat yang digunakan untuk melihat ini yang disebut dengan alat optik. Pertama, contohnya mata. Yang kedua, mikroskop. Yang ketiga, loop. Yang keempat, teleskop.
Yang kelima, periskop. Dan tentunya banyak lagi ya. Salah satu contohnya ya kamera. Tapi kita nggak bahas itu ya, ada banyak banget. Kita bahas beberapa aja. Mata. Ya, ini mata ya. Pernah lihat mata ya? Atau jangan-jangan kalian punya mata? Kemudian mikroskop. Ini digunakan untuk melihat benda-benda mikro. Namanya mikro itu berukuran kecil. Ya, sangat kecil. Bakteri, debu, ya, virus. Kemudian loop. Loop ini sering kita sebut dengan kaca pembesar. Ini membantu melihat benda-benda kecil untuk membaca, ya, atau meneliti benda-benda yang ukuran yang kecil tapi bukan mikro. Kemudian teleskop. Teleskop ini digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh. Ya, bahkan saking jauhnya bisa melihat benda-benda angkasa. Mengamati bintang, mengamati meteor, mengamati asteroid, ya, tergantung kecanggihannya. Kemudian periskop. Periskop ini digunakan, ya cara kerjanya dia memantul-mantulkan sinar ya. Jadi kita posisinya di mana, nanti yang kelihatan di mana. Ini digunakan pada kapal selam. Jadi ya, biasanya kan kapal selam, ya namanya kapal selam di bawah. Dia cukup mengeluarkan teropongnya di atas, periskopnya. Kemudian orang bisa mengintip dari dalam nih, ya. Kita lihat bagian-bagian mata. Di buku itu lebih lengkap lagi ya, bagian-bagian mata. Kalian bisa lihat di halaman 49 ya. 49. Tapi termasuk mata ini materi yang penting ketika UN ini juga ditanyakan. Jadi wajib bagi kalian menghafalnya. Khususnya bagian-bagian yang ada di luar ini. Ya, makanya kita bahas yang di bagian luar dulu. Di bagian dalam kalian bisa baca lebih lanjut di buku. Ada namanya kornea. Kornea ini lapisan bening permukaan mata. Ya gampangnya permukaan mata yang paling depan bening. Nah, ini namanya kornea. Ini tempat pertama kali cahaya masuk. Jadi kalau kornea ini rusak, cahaya tidak bisa masuk ya. Jadinya sulit melihat. Kemudian bagian titik hitam di tengah ini namanya pupil. Pupil ini semacam pintu masuk ya. Pintu masuk bagi cahaya. Jadi kalau cahayanya kebanyakan kan silau. Ini pintunya menutup, mengecil. Tapi kalau misalnya cahayanya kurang, dia membesar biar cahaya bisa banyak masuk. Ya, jadi kayak pintu bisa membesar, bisa mengecil. Membesar, mengecil. Pada hewan-hewan kucing atau burung hantu itu kalian bisa lihat perbedaannya. Ketika malam hari mata mereka pupilnya bagian yang hitam itu membesar, kucing juga membesar. Tapi kalau siang hari kalian bisa lihat pada kucing atau burung hantu, ya kucing lebih mudah ya. Itu pupilnya bagian hitam itu kecil, ya. Kenapa? Silau. Jadi dia menutup. Ya, itu disebut pupil. Kemudian yang kelihatan warna terus kayak serat-serat itu namanya iris. Kalau pupil tadi sebagai keluar masuk cahaya, ya, mengatur keluar masuk cahaya, iris ini fungsinya sebagai sensornya, ya. Sensor maksudnya dia berfungsi mengatur banyak cahaya yang masuk ke mata atau sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Maksudnya gimana? Jadi yang merasakan cahaya itu kurang atau cahaya itu banyak itu si iris. Ketika kebanyakan, iris akan memerintahkan mata untuk mengecil. Kalau kurang, iris akan memerintahkan pupil untuk membesar. Ya. Jadi pupil itu sebagai pintunya, iris itu sebagai sensornya. Gampangnya kalau kalian masuk ke mall, ada pintu otomatis, ya kan? Di situ ada sensornya. Sensornya mendeteksi nih, ini ada orang nih. Maka pintu akan membuka. Nah, terus kalau sensornya melihat nggak ada orang, mendeteksi tidak ada orang, ya dia akan menutup. Ya, jadi ada sensor, ada pintunya. Nah, iris selain berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk, itu juga menjadi pemberi warna mata. Jadi warna mata itu ditentukan oleh iris. Ada yang kuning, ada yang biru langit, ya. Ada yang hitam, atau ada yang coklat sebagian, ya. Beberapa penyakit mata itu yang pertama rabun jauh, ya. Rabun jauh atau disebut juga miopi. Ini biasanya pakai kacamata yang lensanya cekung atau negatif. Makanya kita biasa bilangnya min berapa matanya?
Ini berarti dia rabun jauh. Susah melihat benda-benda yang jauh. Kalau jauh dia kabur. Ya, itu rabun jauh. Kemudian rabun dekat atau hipermetropi. Ini berarti dia kesulitan melihat benda-benda dari jarak dekat. Justru ketika melihat dekat dia akan menjauhkan, ya. Dia kabur, burem matanya kalau melihat benda-benda yang dekat. Nah, ini biasanya pada orang tua. Pakai kacamata yang lensanya cembung, plus, ya, positif atau plus. Kemudian mata tua, ya namanya udah tua matanya. Otot-ototnya udah nggak sekuat yang masih muda. Makanya dia bisa jadi kedua-duanya. Melihat yang jauh susah, melihat dekat susah, makanya dia pakai lensa rangkap. Lensa rangkap ini maksudnya ada lensa cekungnya, ada lensa cembungnya. Ada min, ada plusnya dalam satu kaca mata. Ya. Kemudian silindris. Nah, silindris ini dia matanya kesulitan apa ya? Melihat benda-benda yang ada lengkungan-lengkungannya. Ya, kalau kelihatan garis lurus ya dia belok-belok mungkin ya. Nah, ini pakai lensa silinder biasanya ya kalau matanya sakit. Oke. Kemudian menjaga kesehatan mata ya. Karena mata itu penting, tentunya kalian harus menjaganya. Yang paling utama, kalian harus menjaga mata kalian dari memandang hal-hal yang buruk ya. Tontonan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Kalian harus ingkari ya, jauhi sebisa kalian. Nah, untuk menjaga mata diantaranya ya, jangan terlalu dekat kalau membaca ya. Jangan terlalu dekat. Ya kalau orang bilang jarak minimal 30 cm, tapi tergantung bendanya. Misalnya tulisan. Kalau tulisannya cukup kecil, ya 30 cm malah nggak kelihatan ya. Tapi kalau tulisannya cukup besar, ya kalian lihat dekat-dekat, jangan. Itu mata kalian akan cepat lelah. Jadi tergantung. Ketika kalian cukup nyaman dan tidak terlalu dekat dan tidak cepat lelah, itu tandanya kalian sudah berada posisi membaca yang nyaman. Kalau kalian cepat lelah atau cepat pusing atau apa ya, nggak enak, nggak nyaman, itu ada yang salah dengan posisi baca kalian. Kemudian membacalah dalam kondisi yang cukup cahaya. Jadi jangan bangga kalau kalian bisa membaca dalam gelap atau tempat yang tidak banyak cahaya. Wah, mata saya bisa. Iya, sekarang bisa karena matanya masih bagus, ototnya masih kuat dan masih muda. Tapi ketika cahaya kurang, mata kalian akan berusaha keras. Yang namanya berusaha keras itu capek. Kalau capek lama-lama rusak nanti ya. Makanya jangan membaca di tempat yang kurang cahaya. Biasakan dalam kondisi yang terang, cukup cahaya. Kemudian, jangan menonton TV terlalu dekat. Apalagi kalau TV-nya sudah besar ya, 40 inci, 70 inci ya, itu dari jauh aja. Kecuali TV-nya cuman sebesar HP ya, atur jarak yang nyaman. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang bergizi, khususnya untuk mata itu yang mengandung vitamin A. Dan tentunya ada banyak cara lain ya untuk menjaga kesehatan mata. Tidak terbatas pada hal ini. Cuman ini yang sering terjadi sehari-hari. Makanya kita gunakan cara-cara ini. Kalau cara lain seperti apa? Ya misalnya menggunakan kacamata ketika berkendara. Itu menghindari iritasi terkena debu, terkena asap ya. Jadi mata lebih sehat insya Allah. Oke, itu aja. Sisanya nanti kalian bisa baca di modul ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kalian di rumah dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadannya yang tinggal beberapa saat lagi. Allahumma amin. Ya, barakallahu fikum. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.